Sudah saya record, tapi untuk link ke YouTube-nya belum bisa ini Pak Natal. Ya itu harus nambah aplikasi, enggak apa-apa Mbak Ani, direkod aja, enggak apa-apa. Aja guys, siap. Nanti saya minta filenya. Siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu peserta PG, Ibu Sri Untari selaku guru pamong dan Bu Hani selaku admin kelas. Matur nuwun sudah difasilitasi untuk link Zoom-nya. Mohon maaf nanti saya lebih banyak tidak banyak ke substansi ininya, nanti biar ada Bu Sri Untari yang nanti secara banyak mengkomentari di substansi perangkat dan pelaksanaannya. Untuk yang peserta pertama, monggo. Bagi yang belum. Saya Pak, Bu Dwi Pak. Monggo Bu Dwi. Bu Ani mungkin bisa dibantu menjadi rekan penyelenggara, Bu Dwi, biar bisa nampilkan. Ya, siap. Bisa langsung share screen Ibu untuk Gmeet langsung saja. Iya, baik. Apakah sudah tampil, Bu? Masih proses, Bu. Ya. Apakah tidak tampil, Pak Natal? Oke, silakan Bu Dwi. Mungkin mic-nya agak kurang keras sedikit Ibu Dwi. Iya Bu, soalnya saya menggunakan handphone karena ini lagi mati listrik Bu, jadi laptopnya nggak bisa digunakan. Bagaimana suaranya sudah besar belum Bu? Sudah, Ya, sudah jelas. Sudah ya, ya. Oke, bisa saya mulai Pak ya? Ya. Assalamualaikum anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dengan Ibu hari ini dengan Ibu kita belajar kan ya. Nah sebelumnya mulai pelajaran ini, mari silakan seperti biasa. Kartiman, pimpin doanya ya Nak ya. Ya silakan Kartiman, pimpin doanya Nak. Ya Bu, baik, mari kawan-kawan sebelum memulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa bersama-sama menurut keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Kartiman sudah mengikuti. Alhamdulillah Ibu sangat senang sekali hari ini. Ibu lihat kelasnya sangat bersih, sangat rapi. Jadi sebelum masuk cuci tangan dulu ya. Ya Bu. Alhamdulillah. Ya, terus seperti ini kita ngaji ke depannya ya Nak ya. Oke, baiklah. Bagaimana kabar hari ini? Sehat. Luar biasa baik Bu. Luar biasa baik ya. Kita kan punya slogan semangat, upaya. Ya. Slogan semangat kita, kalau Ibu tanya kabar, bagaimana jawabnya? Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Bisa. Ya. Ingat ya slogannya ya. Kita belajar tetap semangat, ada rasa syukur kita sudah bisa belajar hari ini ya.
Oke, nah sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Mohon yang di belakang suaranya jangan Ya, ngobrol Bu. karena Ibu sedang mengabsen ya. Jangan nangis anak ya. Ya. Ade Ratna. Siap saya, Bu. Budi Lestari. Budi tidak masuk ya? Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah. Imade. Lanjut ya. Itu yang kuning. Ya. Dikit gambar di CC dan di lima. Ngerti, Mat? Lupa ya. Hadir, Bu. Ya. Musni. Siap hadir, Bu. Oke, Rasidin. Rasidin. Belum masuk. Oke, yang terakhir Supriyadi. Siap saya, Bu. Ya, alhamdulillah. Berarti dua temannya belum sempat bergabung ya di kelas ini ya. Kita tunggu nanti Ibu kasih waktu 10 menit. Semoga segera hadir temannya ya. Oke, baiklah. Hari ini ketemu lagi dengan Ibu ya. Setelah kita minggu kemarin mempelajari materi Kata Bhinneka Tunggal Ika. Nah, hari ini kita lanjut materi integrasi. Nah, adapun yang ingin Ibu harapkan dari materi ini kalian dapat menjelaskan arti integrasi nasional, mengidentifikasi faktor pembentuk integrasi nasional, mengidentifikasi faktor penghambat integrasi, menganalisis akibat tidak menjaga integrasi nasional, dan yang terakhir menentukan arti penting dalam menjaga integrasi nasional. Jadi Ibu harapkan pada saat jelaskan materi, ya kalian dapat menyimak dengan tenang. Yang penting-pentingnya silakan dicatat di buku tulisnya. Oke ya. Ya, Bu. Nah, baiklah. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, coba perhatikan gambar yang Ibu tampil ini. Nah, coba perhatikan. Gambar apa ini? Ayo. Mendapat piala, Bu. Mencium piala, Bu. Oh, mencium. Orang main bola, Bu. Orang main bola, betul sekali. Juara main bola, Bu. Adik, adik. Juara main bola. Terus ada lagi nggak? Apa yang kalian pikirkan terhadap mencoba melihat ini? Apa? Ya, Nak? Apa mana? Sepak bola yang mendapatkan juara, Bu, itu dikarenakan kesatuan. Gambar yang menunjukkan sekelompok sepak bola juara, nak ya, sehingga mereka mendapatkan piala. Oke, lalu betul tidak? Apa yang kalian pikirkan dalam terhadap foto tersebut? Iya betul. Bahwa kan ada juara. Dan akhirnya kelompok sepak bola tersebut mendapatkan kebahagiaan. Nah, apa yang kalian pikirkan mengenai gambar itu ada hubungannya dengan materi kita hari ini ya, yaitu mengenai apa tadi materinya? Integrasi nasional. Integrasi nasional. Integrasi nasional. Tolong ingat kan, artinya tentang integrasi nasional. Nah, apa kaitannya dengan tersebut? Mari kita pelajari lebih lanjut ya. Nah, coba perhatikan poin yang ditampilkan. Ini integrasi nasional berasal dari dua kata. Yang pertama apa, Nak? Apa nih? Angkat. Pertama apa? Integrasi. Integrasi dan Bu. Dan Nasional. integrasi berasal dari artinya menyatukan dan dapatkan. Dulu dalam bahasa kamus besar Indonesia integrasi artinya apa? Ade, coba Ade bacakan Ade.
Integrasi artinya pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Ya, pembauran yang menjadi satu kesatuan. Itu sekali. Ade sehat ya Ade ya hari ini ya. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, pantesan semangat ya. Nah, lalu kata nasional berasal dari bahasa Inggris, itu nation. Yang artinya Bangsa. Ya, lalu dalam kamus besar bahasa integrasi nasional mempunyai arti politis dan antropologi. Tadi Budi sudah masuk belum ya? Kok belum izin dengan Ibu ya? Masuk Bu Guru. Ya, Budi dari mana? Kenapa terus ini? Saya tadi sedang merapikan baju di toilet Bu. Ya, lain kali izin dulu dengan Ibu. Sebagai bentuk sopan dan santun, jangan langsung duduk ya. Ya Bu Guru. Oke, baiklah. Apa perbaikan bukannya? Nah, lanjut mengenai integrasi nasional. Nah, ada menurut pendapat para ahli beberapa di sini. Yang pertama, Howard Origin, ya. Nah, Howard Origin, Weiner, yang terus Dr. Zarudin Samsudin. Bisa kalian bacakan di buku paket itu. Mereka menjelaskan bahwa pendapat integrasi nasional ini ada beberapa pendapat. Siapa yang bisa membacakan ke Ibu apa sih pendapat integrasi nasional menurut Howard Origin? Nah, siapa yang bisa? Ayo. Siapa yang bisa? Menurut pendapat Howard Origin. Sama tak sini tak nih video sih Pak. Ini orang. Kapan ada itu? Coba Budi. Ya Bu. Ya, coba Budi bacakan Budi di buku paketnya pendapat menurut Howard Origins ini mengenai integrasi apa Budi? Maaf Bu Guru, saya enggak bawa buku paket, ketinggalan. Iya Bu. Ini pembagian tugas ini Bu. Kalau dia yang panggil ini cap ini nih yang dia nanti. Di share sama dia. Oke, baiklah, silakan apa itu bagian. Iya. Nanti kalian Ibu memberikan pendapat sendiri ya. Nah, menurut Howard Origins ini integrasi nasional merupakan pernyataan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat, yaitu menjadi satu kesatuan. Jadi dalam masyarakat ini memiliki perbedaan suku, agama, budaya, nah tapi menjadi satu kesatuan. Menurut Howard Origins. Sedangkan menurut Myron Weiner, siapa yang bisa menjelaskan? Menurut Myron Weiner, ayo. Ya. Siapa yang bisa? Nanti Ibu tanya loh pendapatnya. Oke, nggak apa-apa kalau memang buku paketnya itu tidak menuliskan mengenai pendapat para ahli ya. Nah, coba dengarkan dan disimak. Nanti kalian pendapat sendiri lah ya. Menurut pendapat Myron Weiner, beliau menjelaskan bahwa integrasi nasional ini adalah proses penyatuan sebuah bangsa yang meliputi aspek politik, sosial, budaya, maupun ekonomi. Nah, aspek-aspek politik, budaya dan ekonomi ini kan berbeda-beda ya. Setiap wilayah yang daerah jadi satu penyatuan. Nah, tujuan kita sama di dalam pembukaan undang-undang dasar ini dan kita ada dalam alinea keempat. Oke, alinea keberapa nak tujuan NKRI? Alinea keempat Bu. Sekali ya Budi ya. Budi sudah mulai semangat nih belajarnya. Nah, yang ketiga, menurut Dr. Nazarudin Samsudin, bahwa proses integrasi nasional ini adalah penyatuan budaya dan wilayah ya, untuk membentuk identitas nasional. Nah, jadi perbedaan itu dijadikan nasional kita. Nah, ini
soalnya mengenai Nanti ciri-ciri Okta kasih bikin soal. negara kita itu apa ya budayanya, itu kita satukan sebagai identitas, dan identitas ini dapat dikenal oleh negara lain sebagai suatu keberagaman. Keberagaman ini kita jadikan suatu kelebihan di negara kita. Nah, setelah kalian mendengarkan pemaparan Ibu mengenai pendapat ahli ketiga ini, siapa yang bisa memberikan pendapatnya mengenai integrasi nasional? Silakan. Bu, saya Bu. Ya, silakan. Supriyadi ya? Ya Bu. Ya, silakan Supriyadi. Integrasi nasional adalah proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan. Itu Bu menurut saya Bu. Betul sekali, proses penyatuan ya. Apa tadi? Ini ya? Iya, betul. Berarti Priyadi sudah membaca buku di rumah nih, ya. Pintar Supriyadi, dia sudah bisa menjawab, jadi dapat nilai dari Ibu. Ya, bagus Supriyadi, betul. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Ini catat ya, intinya ya. Jadi ini adalah pengertian dari integrasi nasional. Oke. Mas, lo mau dicoba mana ada ide sama gua? Coba yang pertama gambar apa? Gambar orang pegang tangan, Bu. Ya, Bergandengan tangan. pegangan tangan. Betul. Kemudian yang kedua itu ada yang menggunakan baju adat daerah ya, betul nggak sih? Ya Bu. Betul ya. Cuma ini gambarnya kartun Bu, jadi Ya, Bu. saya agak kurang paham Bu. Ya nggak apa-apa ini. Gambar kedua ini adalah gambar kartun ya, meskipun digambarkan dengan kartun. Sebagai makhluk sosial ya, makhluk sosial itu ada kita membutuhkan bantuan orang lah Orang lain. Apa contohnya kita membutuhkan bantuan orang lain? Orang lain, Coba. Bu. Siapa yang bisa menyebutkan contohnya kita membutuhkan bantuan orang lain sebagai makhluk sosial? Apa contoh bentuk tindakan? Saya Bu. Ya silakan Rasid. Ya, ketika kita sakit, kita butuh dokter untuk berobat, Bu. Iya betul sekali. Nggak mungkin ya Rasid kita sakit nyuntik misalnya sendiri ya Rasid ya. Iya, Bu. Dia suntik aja kita takut ya Rasid ya. Takut ya. Nah itu salah satu contoh. Sedangkan kebutuhan kita sehari-hari itu sangat banyak sekali. Bukan hanya saja ke dokter ya. Kalian belajar membutuhkan guru di kelas, betul nggak? Ya Bu. Iya. Ya Bu. Selain dicontohkan oleh Rasid, Ibu minta apa lagi? Saya Bu. Ya silakan, Bapak Katiman ya. Ya Bu. Meminta tolong kepada orang lain untuk membantu mengangkat barang yang berat. Karena kita sendiri tidak mampu mengangkatnya, Bu. Iya betul sekali. Apalagi Kartiman lihat sekarang udah langsing, udah kurus, udah diet ya Kartiman ya. Ya. Ya jadi kalau angkat barang berat tuh nggak bisa sendiri Bu, harus minta bantu teman-teman Bu atau saudara Bu. Ya betul sekali. Kalau sendirian kita angkat barang berat, misalnya barang beratnya apa Kartiman contohnya? Misalnya mengangkat ini Bu, mesin air. Lemari Bu. Lemari, misalnya batu. Nah, nggak mungkin sendiri anak ya. Kita membutuhkan Ya, bantuan orang lain. Ya Bu Guru. Itu di situ tertuliskan melaksanakan norma. Nah, iya. Kenapa sebagai syarat terbentuknya integrasi nasional? Nah, norma ini apa kata lainnya, Nak? Aturan, Bu. Aturan. Ya, aturan itu fungsinya untuk apa?
mengatur kelangsungan hidup di masyarakat. Untuk mengatur tingkah laku manusia, Bu Guru. Ya, untuk mengatur tingkah laku manusia. Pinter sekali. Ibu mau ngasih jempol 2 Ibu untuk Rasid dan Budi. Ya, alhamdulillah ya. Sudah aktif belajarnya ya. Nah, betul kata Rasid dan Budi bahwa kita memerlukan untuk mengatur pola tingkah laku kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu sebagai syarat-syarat terbentuknya integrasi. Kita bayangkan kalau ya syarat-syarat ini tidak kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari, itu rasanya tidak membutuhkan. Kita membutuhkan batasan-batasan agar pola tingkah laku kita tidak sembarangan ya. Oke. Nah, sampai di sini bisa dipahami materi syarat-syarat terbentuk integrasi nasional. Bisa, Bu. Bisa, Bu Guru. Ada pertanyaan? Kita lanjut atau ada pertanyaan? Lanjut, Bu. Lanjut, oke. Baiklah, berarti udah pinter kok Ibu nih. Lanjut, Bu. Nah, ini penjelasan secara keseluruhan. Bisa dilihat, coba lihat, dibaca dalam hati ya. Ini juga termasuk syarat-syarat terbentuknya integrasi. Bahwa anggota masyarakat saling membutuhkan ya, terciptanya kesepakatan mengenai norma-norma dan norma-norma dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi sosial di dalam kehidupan masyarakat, baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke. Nah, kalau tadi syarat-syarat terbentuknya integrasi nasional ya, yang memang terkadang ada yang menjalankan, ada yang masih belum ada yang menjalankan. Nah, ini faktor-faktor integrasi nasional. Ada berapa faktornya yang Ibu ambil? Ada faktor? 2, Bu, ada 2. Ya, yang apa yang pertama? Faktor pendukung ya? Pendukung. Yang kedua? Faktor penghambat. Faktor penghambat. Lalu kenapa Bu di faktor pendukung kok nggak ada tanda silang ya Bu? Di faktor penghambat ada tanda silangnya. Nah ini tanda silang nih mengartikan apa ya? Artinya apa ya berarti Nak ya? Lawannya Bu. Istilahnya bisa dikatakan apa Nak? Silang ini bisa dikatakan Larangan kali Bu. Iya, larangan. Tidak ya, tidak atau larangan. Anti Pancasila, Bu. Iya, betul sekali Supriyadi ya. Nah, di sini sudah Ibu tuliskan ya faktor pendukung itu melalui Pancasila, yang kedua senasib dan seperjuangan. Yang penghambat itu malah sebaliknya dari faktor pendukung. Nah, coba kita perhatikan di sini. Nah, ini yang membedakan faktor pendukung dan faktor penghambat ya. Faktor pendukung itu artinya faktor tersebut yang ingin tercapainya suatu integrasi nasional. Ya, kalau penghambat sudah jelas ya faktor yang menghambat tidak tercapainya integrasi nasional. Nah, coba bacakan Rasid. Faktor pendukung Rasid. Baik Bu, adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa dan tanah air Indonesia. Yang kedua, adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yaitu Pancasila. Yang ketiga, adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan yang kuat. Yang keempat, adanya rasa senasib sepenanggungan akibat penderitaan penjajahan. Kemudian yang kelima, adanya rasa cinta tanah air dan mencintai produk dalam negeri, Bu. Betul. Rasid sudah melakukan faktor-faktor ini belum? Rasid sudah, Bu. Nomor berapa yang Rasid sudah lakukan? Nomor 5 sudah, nomor 1 sudah, nomor 2 sebagian besar sudah, Bu. Luar biasa, ya. Bohongnya Bu, belum. Yang nomor 4 tuh Rasid. Bohongnya. Kasus senasib dan penanggungan belum ya?
Iya, tapi Rasid buktinya sudah berada di kelas ini, mengikuti pelajaran dengan baik. Rasid juga berarti ingin sekali memajukan negara kita ya, karena kemerdekaan negara kita ini sangat luar biasa perjuangan para pahlawan kemerdekaan ya. Nah, jadi untuk melaksanakan kemerdekaan ini Rasid rajin belajar. Sudah kok, Kartiman ya, tinggal dipersiapkan lagi ya Rasid ya. Iya, Bu. Nah, kemudian yang kedua, coba Kartiman nih, mau dengar apa faktor penghambat integrasi? Nah, Faktor penghambatnya, Bu, yang pertama kurangnya toleransi antar golongan. Yang kedua, kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Yang ketiga, adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Itu, Bu. Ibu tanya, ya betul apa yang dibacakan oleh Kartiman. Coba Ibu mau nanya, Kartiman, antara 3 faktor ini, apakah Kartiman juga melakukannya? Iya, Bu, sudah. Hah? Sudah dilakukan? Ya. Waduh, bahaya ini. Nggak boleh ya, Nak ya? Nggak boleh, Bu. Iya, yang boleh dilakukan itu faktor pendukung. Faktor penghambat berarti Kartiman tidak toleransi, ya. Nah, Kartiman tidak kurangnya kesadaran, ya. Kemudian Kartiman merasa tidak puas terus dengan apa yang Kartiman dapatkan, itu nggak boleh, ya. Dan itu bisa menimbulkan sifat dan sikap egois. Nah, itu nggak Ya, Bu. terlalu berlebihan, ya. Ya. Jadi lebih baiknya mana yang harus kita tanamkan dalam diri kita dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, faktor yang pendukung atau penghambat? Faktor pendukung, Bu. Faktor pendukung. Oke ya. Nah, sampai di sini mengenai faktor-faktor pendukung bisa dipahami, Nak? Bisa, Bu. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak, Bu. Tidak ya, kita lanjut ya. Nah, tadi Kartiman sudah membaca apa faktor penghambat dan Rasid sudah membacakan apa faktor pendukung. Rasid pun sudah mengatakan, Bu, saya sudah melakukan faktor-faktor yang nomor 1, 2, dan 4, Bu. Nah, Kartiman pun katanya sempat melakukan faktor penghambat itu. Nah, ini perlu kalian diskusikan kembali, Nak ya. Berdiskusi, Ibu akan membagikan LKPD ke kalian. Coba Budi, tolong bagikan dulu Budi, LKPD-nya Budi. Iya, Bu Guru. Ya. Sudah Budi? Sudah, Bu. Ya, nah coba kalian perhatikan LKPD tersebut. Minggu kemarin kita sudah bentuk kelompok ya. Kita sudah bentuk Sudah, kelompok. Bu. Ada, Bu. Kelompok 1 dan kelompok 2. Masih ingat kelompok 1 siapa saja? Saya. Budi. Saya, Bu Guru. Siapa lagi Budi? Ade. Ade. Satu lagi? Kartiman, Bu. Kartiman. Kelompok 2. Siapa kelompok 2? Saya, Bu. Ya, Rasid. Imade, Musni, sama Suryadi, Bu. Imade, Musni, sama Supriyadi. Oh ya, Supriyadi tadi udah ada ya dalam kelas ya? Ya, Bu, hadir, Bu. Maaf ya Supriyadi. Supriyadi tadi sama dengan Budi terlambat masuk kelas. Jangan diulangi lagi, Nak ya. Ya, Bu Guru. Ya, oke, baiklah. Nah, coba kalian perhatikan LKPD yang Ibu berikan itu. Nah, di situ sudah ada barcode ya, barcode seperti biasa. Kalian nanti akan scan barcode tersebut. Kalau belum punya aplikasinya, boleh kalian ambil link dari link video tersebut. Nah, nanti tugas kalian adalah kalian diskusi kelompok. Nah, apa yang kalian diskusikan setelah memperhatikan video? Nah, yang perlu kalian diskusikan ada beberapa
pertanyaan yang telah Ibu buat. Nah, pertanyaannya sudah ada di LKPD ya. Silakan dibaca Ya, dulu Bu. ya. Ya, Bu. Nah, sekarang masing-masing kelompok karena sudah membentuk kelompok, sudah berkumpul dalam satu kelompok ya, sudah ya. Sudah, Bu Guru. Ya, Bu. Nah, sekarang coba masing-masing menyimak video dari yang sudah kalian scan barnya atau kalian klik link yang sudah disediakan. Silakan kasih waktu 5 menit untuk kita mengamati video. Nah, silakan dimulai. Oke, sudah selesai, Nak? Sudah, Bu Guru. Nah, kalau sudah Sudah, selesai Bu. menyaksikan video, ya sudah. Sekarang kalian diskusikan apa yang harus kalian jawab dari pertanyaan yang sudah Ibu siapkan. Nah, silakan dimulai ya. Atau ada pertanyaan belum kalian berdiskusi? Sudah jelas Bu, enggak ada. Ya, sudah jelas ya. Silakan dimulai. Ibu kasih waktu 15 menit untuk berdiskusi. Nah, nanti siapa yang paling cepat, dia yang tampil ke depan untuk mempresentasikan. Ya, silakan dimulai. Oke, sudah selesai ya. Bagaimana? Sudah, Bu Guru. Ya, kelompok berapa? Ya, sudah selesai duluan nih. Kelompok 2, Bu. Aduh, luar biasa kelompok 2 ini ya. Kerjanya ternyata lebih gesit nih, lebih cepat ya, nggak apa-apa. Kelompok 1 sudah selesai belum? Sudah, Bu. Sudah selesai. Nah, coba silakan untuk kelompok 2 terlebih dulu. Kelompok 2 tadi yang menyatakan sudah selesai. Nah, ini Ya, Bu. silakan untuk kelompok 2. Ibu silakan. Untuk soal pertama, apa yang terjadi dalam video tersebut? Aksi balas dendam pelajar SMA kepada SMK, Bu. Ya. Mengapa sampai terjadi hal seperti itu? Karena ada kelompok siswa sebagai provokator sehingga membuat emosi siswa lainnya. Untuk soal nomor 3. Coba gantian deh. Untuk soal Gantian nomor 3. dengan teman yang lain. Ibu mau dengar suaranya. Coba teman yang lain mana? Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Supriyadi. Coba teman yang lain. Siapa, Bu? Kelompok 2 tadi Supriyadi dengan siapa? Saya, Bu. Iya, silakan Rasid. Ya, saya lanjutkan. Menurut hasil diskusi kelompok kami, untuk jawaban yang nomor 3, apa penyebab terjadinya hal seperti dalam video? Jawaban kami, penyebabnya terjadinya tawuran itu cukup beragam, Bu. Antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, karena adanya faktor kesalahpahaman, Bu. Kemudian yang kedua, adanya persaingan yang tidak sehat. Kemudian yang ketiga, adanya hasrat menjadi penguasa atau pemegang dalam wilayah tertentu atau skala tertentu, Bu. Kemudian yang keempat, adanya konflik yang memperebutkan sesuatu. Kemudian yang kelima, adanya kecemburuan sosial, Bu. Waduh ya, ternyata itu sangat penyebabnya sangat kompleks sekali ya. Oke, lanjut. Ya, pertanyaan nomor berapa yang belum dijawab? Nomor 4. Nomor 1, Bu. Ya, silakan. Oh, saya saja, Bu. Oke, nomor 4. Apa akibatnya terhadap pembentukan integritas nasional, integrasi nasional? Akibat terhadap pembentukan integrasi yang pertama, sulitnya mewujudkan persatuan dan kesatuan. Kemudian yang kedua, menghancurkan rasa persaudaraan. Kemudian yang ketiga, mencoreng nama baik sekolah. Kemudian pertanyaan terakhir di LK-nya, bagaimana upaya penyelesaiannya agar hal seperti dalam video tidak terjadi? Jawaban kelompok kami yang pertama, mewajibkan setiap siswa mengikuti ekstrakurikuler untuk
pengembangan minat bakat. Kemudian yang kedua, sosialisasi dari pihak kepolisian mengenai bahaya tawuran. Kemudian yang ketiga, mengadakan kegiatan remaja yang bersifat positif dan diagendakan, Bu. Oh iya, betul sekali ya. Oke, baiklah. Sekarang kelompok 1. Coba. Terima kasih Rasid, Supriyadi, dan Sama-sama, teman-teman. Ya, silakan duduk kembali ya. Nah, sekarang kelompok 1. Coba, silakan presentasikan hasil diskusinya. Ya, Bu. Ya, Budi silakan. Saya, Bu. Boleh, ya. Nomor 1. Apa yang terjadi dalam video tersebut? Terjadinya tawuran yang dilakukan sesama pelajar SMK dan SMA, Bu. Iya, terus? 2. Mengapa sampai terjadi hal seperti itu? Jawabnya, karena adanya kesalahpahaman antara siswa. Itu, Bu. Ya, oke. Boleh dilanjutkan. Siapa lagi temannya yang mau membacakan? Saya, Bu. Ya, silakan Ade. Selanjutnya yang nomor 3, apa penyebab terjadinya hal seperti dalam video? Itu ciri remaja atau pelajar yang terlibat tawuran diduga dipengaruhi oleh beragam kondisi seperti lingkungan tempat tinggal, kedekatan dengan orang tua dan anggota keluarga lainnya, hubungan dengan peer group, serta akses untuk melihat kekerasan di media visual seperti tayangan di media sosial. Kemudian yang nomor 4, apa akibatnya terhadap pembentukan integrasi nasional? Jawabannya yaitu memunculkan korban luka maupun jiwa, merusak persatuan dan kesatuan, mengganggu kehidupan sosial masyarakat, menjadi teror bagi keamanan lingkungan sekitar, menjadikan citra sekolah menjadi buruk. Oke, lanjut. Apa lagi? Bu Guru. Ya, silakan. Bu Guru. Ya. Waktunya hampir habis, Bu. Oh iya, waktunya hampir habis. Nah, ayo segera diselesaikan presentasi kita. Ya, oke, baiklah. Nah, jadi nomor 5 tadi terakhir siapa yang membacakan? Ayo. Kartiman, Bu. Kartiman, ya Kartiman. Ayo, Kanan. Oh, boleh, kalau Kartiman belum siap, siapa kelompoknya yang siap? Ya, Bu, saya. Bagaimana upaya penyelesaiannya agar hal semacam itu tidak akan terjadi lagi? 1. Memberikan pendidikan anti kekerasan. Itu, Bu. Nah, dari materi kita pelajaran kita hari ini ya, kita Ibu ingin terima kasih untuk kelompok 2 sebelum kelompok 1 sebelumnya ya. Silakan Budi dan teman-teman duduk kembali ke tempat duduknya. Dan alhamdulillah ya diskusi kelompok kita sudah selesai. Kalian pun sudah memaparkan materinya. Mari kita kasih tepuk tangan buat kelompok 2 dan kelompok 1. Maaf Bu, saya tadi suaranya ini dimatikan. Oh iya, nggak apa-apa. Nanti coba selanjutnya kalau mau menampilkan diskusinya, Kartiman harus lebih siap ya, teman ya. Iya Bu. Nah sekarang kita akan menyimpulkan pertemuan kita hari ini itu berdasarkan pembelajaran yang Ibu harapkan tadi. Siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya. Silakan. Ya, silakan disimpulkan. Siapa yang bersedia menjelaskan? Ya, saya Bu. Ya, silakan. Siapa dulu, Kartiman atau Budi?
Budi ya dulu Bu. Ya, silakan Budi. Dari hasil materi pada hari ini, saya bisa menyimpulkan bahwasanya nilai persatuan itu sangat penting untuk selalu diterapkan di lingkungan masyarakat, Bu. Oh iya, betul sekali. Nah, lalu apa Betul lah. integrasi nasional? Nah, siapa yang bisa menyimpulkan integrasi nasional itu apa? Saya Bu. Ya, silakan Ade. Integrasi nasional adalah proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan. Iya, betul sekali. Nah, lalu yang kedua, faktor pembentuknya apa saja? Ayo. Saya Bu. Ya, silakan Rasid. Faktor pembentuk integrasi ialah saling toleransi, saling menghargai, tidak ada masalah dimusyawarahkan. Jika ada musyawarah, dimusyawarahkan, menjaga ketertiban dan saling tolong-menolong, Bu. Iya, Rasid harus dilakukan ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Siap, Bu. Iya, lanjut faktor penghambat sekarang. Siapa? Saya Bu. Iya, Kartiman. Boleh Kartiman. Faktor penghambatnya di sini adalah bagaimana kita supaya tetap tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan integrasi. Nah, contohnya melanggar hal-hal yang berbuat salah. Nah, jadi tidak boleh kita lakukan terus-menerus. Contohnya seperti pada saat kita melihat di video tadi melakukan tawuran. Jadi kita harus membuat hal-hal yang tidak baik. Jadi bagaimana caranya kita mengajak siswa yang lain untuk berbuat baik sesuai dengan integrasi nasional, yaitu menyatukan pendapat, mengembangkan, mempersatukan segala ide pokok pikiran kita semua. Seperti itu, Bu. Oke, jadi faktor penghambatnya ini karena tidak pahamnya ya, bagaimana caranya menghormati dan menghargai orang lain juga ya? Iya. Iya, Bu. baik. Ya, Bu. Nah, selanjutnya, yuk siapa lagi? Saya lagi, Bu. Boleh, Bu. Boleh Rasid sangat aktif ini, senang Ibu. Yuk. Akibat tidak menegakkan integrasi tadi, Bu, kalau dilihat dari video yang ditayangkan tadi, merusak nama baik sekolah, kemudian menimbulkan korban luka, merusak fasilitas sekolah dan kendaraan umum, Bu. Waduh, luar biasa sekali ternyata akibatnya Rasid ya. Iya, Bu. Kalau Rasid menyaksikan video tadi, apakah Rasid mau ikut tawuran atau tidak? Oh, tidak, Bu. Mencegah, Bu. Iya, harus mencegah karena Iya. akibatnya sangat luar biasa ya, Nak ya. Iya, Bu. Ya, nah yang terakhir, siapa yang bisa menyimpulkan apa arti penting dalam menjaga integrasi nasional? Yuk, siapa yang bisa? Saya, Bu. Iya, silakan siapa ini? Saya, Bu. Iya, silakan Supriyadi ya. Arti penting menjaga integrasi, kalau menurut saya itu, Bu, hidup menjadi aman, tentram, damai, antar masyarakat, dapat menghargai orang lain, baik agama, bahasa, budaya, suku, bahkan sampai ke ras. Itu menurut saya, Bu. Menurut Supriyadi betul sekali. Jadi kita sangat penting sekali menjaga integrasi, nah ya, agar tidak terjadi hal yang seperti video yang kalian saksikan tadi ya, salah satunya ya. Ya, Bu Guru. Kita belajar di kelas ini sangat tentram, sangat damai, karena Budi dengan Supriyadi, Budi dengan teman yang lain, itu berteman dengan baik. Betul kan ya? Ya, Bu Guru. Sekali. Nah, tolong nanti kalian harus komitmen dengan diri kita sendiri bahwa faktor pembentuk integrasi nasional ini harus kita tanamkan di dalam diri kita dan kita laksanakan di dalam kehidupan Sehari-hari. Janji ya dengan Ibu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, ada pertanyaan sampai di sini, Nak?
Tidak ada Bu Tidak, Guru. Bu. Ya, berhubung karena sudah mau istirahat, alhamdulillah pelajaran PPKN pun sudah berakhir. Hari ini kalian sudah berdiskusi. Semoga pelajaran ini dapat bermakna bagi kita semua ya. Dan Ya, minggu Bu. depan, materi minggu depan jangan lupa kalian membaca materi tentang disintegrasi nasional ya. Mengenai disintegrasi nasional. Jadi persiapkan dari rumah. Minggu depan Ibu tanya, yang bisa menjawab Ibu kasih nilai. Oke? Oke, Bu. Nah, baiklah, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah bersama-sama kita melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih, sampai jumpa minggu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi, Kak Iman. Selamat Ya, siang, Bu Bu. Guru. Selamat siang. Terima kasih. Doanya belum, Bu. Sudah, alhamdulillah. Sudah, Pak. Kalau saya diakhiri dengan alhamdulillah, karena kan ada pelajaran selanjutnya. Pelajaran selanjutnya. Kamera saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu, ini mungkin Pak Natal ya karena baru sakit ya, jadi mungkin tidak begitu aktif untuk di sini. Mohon dimaklumi dan kita berdoa ya supaya Pak Natal segera sembuh dari sakitnya begitu. Tapi luar biasa penghargaan untuk Pak Natal bahwa dalam kondisi sakit pun masih mendampingi Bapak Ibu sekalian untuk melaksanakan peer teaching pada siang hari ini. Bapak Ibu semuanya, untuk praktek peer teaching ya, peer teaching Bu Dwi Agus Arini ya. Ini sesuai apa yang saya amati. Mohon maaf mungkin tidak bisa konsentrasi penuh saya ya, karena pertama suara di sini ini saya di sekolah, jadi banyak guru yang mereka mungkin sudah selesai mengajar, jadi agak sedikit ramai begitu ya. Kemudian yang kedua mungkin karena jaringan ya Bapak Ibu, jadi saya kurang begitu jelas tadi menerima ya istilahnya pembelajaran ini dengan baik begitu, kurang bisa mendengar dengan baik. Baik, sesuai dengan apa yang saya rangkap ya. Ini komentar saya bagus untuk Bu Dwi Agus Tarini ya, di mana mengajarnya tadi dari pembukaan ada salam, ada doa ya yang dipimpin oleh anak, kemudian ada pemeriksaan kebersihan, presensi juga ada. Berikutnya tadi sudah ada persepsi ya dengan tayangan itu. Kemudian tujuan pembelajaran juga sudah ditayangkan. Hanya memang di situ unsur ABCD-nya itu memang tidak komplit, jadi hanya behavior dan condition saja ya yang ada. Dan degree saja yang tadi ya, dengan baik itu. Unsur AB-nya yang tidak ada tadi kondisi, terutama ya kondisi ini belum muncul. Berikutnya untuk tadi bagus ada tayangan lagi yang sudah dianalisis bersama ya, yang kemudian dari situ anak-anak memberikan tanggapan dan setiap tanggapan itu direspon juga secara positif oleh Ibu Dwi ya. Berikutnya tadi ketika ada jawaban siswa yang kurang benar, maka Bu Dwi ini segera memberikan pelurusan, ya, memberikan penegasan gitu, seharusnya seperti ini. Itu bagus. Kemudian mengenai PowerPoint-nya, tadi saya lihat misalnya pendapat beberapa tokoh tentang pengertian integrasi tadi ya. Di situ memang hanya disebutkan tokoh-tokohnya saja.
mungkin lebih baik kalau tokoh ini pendapatnya ini, tokoh ini pendapatnya ini gitu ya. Nih. Kemudian pada saat diskusi tadi saya belum lihat videonya, tetapi di situ sudah ada langsung perintah untuk berdiskusi gitu ya. Ini barangkali akan lebih bagus lagi ditampilkan dulu atau minimal gambar atau judul dari videonya tersebut, baru kemudian siswa diminta untuk berdiskusi. Jadi kayaknya terbalik ini antara satu slide dengan yang berikutnya itu. Berikutnya untuk diskusinya bagus, kemudian sudah ada presentasi dari siswa, kemudian pembahasan dari jawaban-jawaban siswa itu sudah ada. Terakhir di bagian penutup simpulan ada, kemudian untuk penyampaian materi pada pertemuan berikutnya juga ada, kemudian doa dan salam akhir ada, cuma saya tidak melihat adanya refleksi ya. Jadi Bapak Ibu, menurut apa yang sering saya ikuti, pelatihan-pelatihan tentang pembelajaran ini, refleksi ini sangat penting ya, karena untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan istilahnya siswa itu tahu tentang apa. Jadi supaya anak itu menyadari bahwa apa yang diperoleh selama mengikuti pembelajaran itu dan kemudian apa yang akan dilakukan setelah mengikuti pembelajaran tersebut. Artinya setelah tahu materi-materi yang disampaikan itu menurut saya itu ciri khas PPKM-nya itu di situ. Jadi materi tidak hanya sekedar untuk disimpan, penambah wawasan saja, tetapi harus ada tekad ke depannya itu diapakan seperti itu. Nah, demikian untuk Bu Dwi, mohon maaf jika saya kurang cermat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran nggak ya Bapak Ibu? Dengar, Bu. Ya. Terdengar, Bu. Izin tadi Bu Sri, jadi anak-anak pada saat menampilkan video itu menggunakan scan barcode Bu. Jadi mereka scan sendiri dari HP-nya sesuai dengan LKPD yang saya buat gitu. Oke, tetapi itu kayaknya tayang belakangan ya setelah perintah diskusi ya, berarti. Saya memberikan LKPD dulu, baru saya suruh mereka menyimak dan saya Oke lah, mungkin hanya itu tadi ya, tapi teknisnya saya kira sudah kalau di real ya pelajaran yang sebenarnya mungkin ya seperti itu. Oke, monggo. Terima kasih semuanya. Ini jam 12. Enaknya kados pundi, apa dilanjut atau isoma dulu? Ya Bu, bisa Bu, isoma. Isoma dulu. Kita sepakati jam berapa? 12:30 gitu? 1. Bisa Bu. Oh, ini ada Pak Andi. Sugeng rawuh Pak Andi. Sedang siang, Bu Dirjen. Enggak, ini mampir di tempatnya Mbak Ani, Bu Nyen Sewu. Iya Pak Andi, matur suwun. Di sini Begini di sini Pak juga Andi. ada Pak Andi, Pak Ibu. Di sebelah saya ada Pak Andi juga, Bu. Iya, telepon, Bu. Yeah. Ini kita jadwalnya hari ini ada 4 yang tayang, yang berteaching. Ini baru 1. Mohon maaf tadi karena mengikuti jam mengajar saya, jadi selesai mengajar baru mulai begitu. Nah ini jam 12, apa sebaiknya isoma dulu atau? Oke, lebih baik isoma dulu saja Bu. Kita memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu supaya sholat, kemudian kalau ini kan sudah waktunya makan ya Bu ya. Biasanya kan logika tanpa logistik tidak jalan. Jadi kita sepakat masuk lagi jam 12:30 Bu ya. 12:30. Baik. Ya, Bu. Kita siap 12:30 masuk kembali nggih. Matur suwun. Terima kasih. Sugeng istirahat. Mohon izin live ya. Ya, Bu. Pak Made.